pertama tentu KPAI mengapresiasi ya upaya dari pemerintah untuk memvaksin para guru ya, dan bahkan para guru ini dengan dosen dijadikan sebagai istilahnya prioritas gitu ya, target prioritas. Tentu itu sesuatu yang kami apresiasi. Yang kedua adalah terkait dengan risiko ya. Kan guru dengan murid tuh kalau di sekolahan jumlahnya jauh ya Mbak. Misalnya kalau murid, saya pernah menjadi kepala sekolah, murid di tempat saya tuh 1.100, tapi guru saya itu hanya sekitar 70. Kan artinya memang secara jumlah jauh ya. Sementara kalau kita bicara immunity ya, atau kekebalan kelompok, maka sebenarnya itu tidak mewakili antara jumlah guru yang divaksin dengan jumlah anak-anak dalam jumlah yang cukup besar. Artinya anak-anak sebenarnya tetap berisiko. Oleh karena itu dalam hal ini tentu kami mendorong ya agar pemerintah juga memiliki rencana untuk memvaksin anak-anak, tentu dengan terlebih dahulu uji coba. Jadi mulai sekarang melakukan uji coba vaksin untuk anak-anak, sehingga kelak anak-anak itu juga akan mendapatkan vaksin. Kalau sekarang kan baru gurunya ya, sehingga faktor resiko itu masih ada. Apalagi di kalangan guru ya, dari hasil pengawasan kami di 49 sekolah pada 21 kabupaten kota di 8 provinsi, sebenarnya disiplin terhadap protokol kesehatan di kalangan guru itu masih rendah ya. Jadi dari sekolah yang kami awasi memang ada prosentasenya sekitar 65% memang patuh, tapi masih ada sekitar 35% guru yang belum patuh terhadap protokol kesehatan. Baik, tadi Anda katakan bahwa murid masih beresiko tinggi tertular COVID-19 dan juga dari sisi para guru tadi juga Anda sebutkan bahwa belum semuanya menerapkan protokol kesehatan dengan baik. Lantas kalau dari KPAI sendiri apakah setuju sekolah tatap muka ini kembali diberlangsungkan atau seperti apa, Bu Retno? Kalau pada Juli 2021 dengan catatan bahwa terjadi kelandaian kasus ya. Kalau sekarang kan Indonesia masih begitu tinggi. Kalau nanti dalam 3 bulan atau 4 bulan ya ke depan ternyata kasus itu landai, maka wilayah-wilayah yang kasusnya turun secara drastis ya, lebih baik lagi kalau sudah tidak ada kasus selama 2 minggu berturut-turut, maka kami sarankan buka sekolah. Karena memang anak-anak dari pengawasan kami sudah banyak anak-anak mengalami kejenuhan dan juga sudah masuk pada level stres anak-anak. Nah, ini memang kesehatan mental anak juga menjadi pertimbangan. Namun tentu kita tetap harus mempertimbangkan keselamatan anak-anak. Jadi kalau kasusnya sedang tinggi seperti di DKI, Jawa Barat, saya rasa sungguh beresiko sebenarnya membuka sekolah. Anak-anak lagi di rumah aja sebenarnya angka terkonfirmasi COVID-19 untuk anak-anak cukup tinggi ya. Jadi kalau dari data nasional yang 1.200.000-an lebih itu, anak-anak kan di angka 10% dari total kasus itu. Sementara dari angka 10% anak-anak terkonfirmasi COVID-19, itu juga terjadi angka kematian yang cukup tinggi. Nah, menurut IDAI, angka kematian yang tinggi ini di antaranya adalah kalau dari data sih malah tertinggi se-Asia Pasifik menurut IDAI. Jadi kan tentu ini harus menjadi satu pertimbangan pertimbangan yang kuat lah bagi pemerintah untuk tidak menambah tentu jumlah korban. Selain itu memang kalau dari pengawasan kami infrastruktur adaptasi kebiasaan baru di sekolah dan juga SOP atau protokol kesehatan itu masih minim. Nah, bagi Anda yang ingin mengikuti berita ekonomi dan juga bisnis, jangan lupa untuk install CNBC Indonesia di App Store dan juga di Play Store.